Selamat bertemu lagi. Pertemuan kali ini kita akan membahas perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Apa yang menyebabkan terjadinya perlawanan Banten terhadap VOC? Itu yang pertama, VOC memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Kemudian yang kedua, tahun 1619, VOC membangun bandar perdagangan di Batavia. Yang ketiga, terjadi persaingan dagang antara Banten dan VOC dalam memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Yang keempat, VOC berusaha menghalangi perdagangan di Banten. VOC melakukan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Yang keenam, Banten dipilih sebagai Rendezvous atau pusat pertemuan di mana pelabuhan, kantor-kantor dapat dibangun dan fasilitas pengangkutan laut dapat disediakan. Lalu bagaimana jalannya perang? Jalannya perang adalah tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta dan bergelar Sultan. Beliau selalu berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Dan Sultan Surya ini memiliki gelar Abu Al-Fath Abdul Fattah atau yang lebih dikenal atau populer dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Dan untuk melakukan persaingan perdagangan antara VOC dan Banten, kemudian Sultan Ageng mengundang pedagang-pedagang dari Eropa seperti Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis. Dan dia juga mengundang para pedagang dari Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Karena merasa ada saingan perdagangan di Banten dan Batavia, kemudian VOC pun berusaha menghalang-halangi perkembangan perdagangan di kerajaan Banten. Lalu apa yang dilakukan VOC? VOC melakukan blokade dan dia juga mencegat juk-juk Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang meneruskan perjalanannya ke Banten. Apa yang dilakukan oleh Sultan Ageng? Sultan Ageng membalas dengan mengirimkan pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC yang melakukan aktivitas perdagangan di Batavia. Dan rakyat Banten juga merusak perkebunan tebu milik VOC. Akibatnya, hubungan antara Banten dan VOC semakin buruk, termasuk dengan Batavia. VOC juga memperkuat kota Batavia dengan membangun benteng-benteng pertahanan penting seperti Northwich. Dan untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng memerintahkan membangun saluran irigasi dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang. Kenapa kok yang dibangun saluran irigasi? Karena dengan saluran irigasi akan memperkuat pangan. Dan dengan kuatnya pangan, otomatis ini nanti bisa menjadi pertahanan bagi rakyat. Dan tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji sebagai raja pembantu yang bertanggung jawab terhadap urusan dalam negeri kerajaan, sedangkan Sultan Ageng bertanggung jawab terhadap urusan luar negeri bersama dengan Pangeran Arya Purbaya. Dan rupanya pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini diketahui oleh VOC. Lalu VOC berusaha mengadu domba antara Sultan Haji yang menjadi raja pembantu dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu dia menghasut Sultan Haji agar jangan urusan pemerintahan itu dipisah-pisahkan. Karena kalau dipisah-pisahkan, jangan-jangan nanti Sultan Haji tidak bisa menjadi raja di Banten, tetapi yang menjadi raja justru Pangeran Arya Purbaya. Dan rupanya Sultan Haji kemakan oleh hasutan dari VOC. Akhirnya dia mencurigai ayahnya dan saudaranya serta khawatir kalau dia tidak diangkat menjadi raja, dan nantinya yang menjadi raja adalah Pangeran Arya
Purbaya, maka Sultan Haji bekerja sama dengan VOC, berusaha untuk merebut tahta kerajaan. Akibatnya apa? Terjadi perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang dibantu oleh VOC. Padahal sewaktu Sultan Haji bekerja sama dengan VOC tidak begitu saja membantu, tetapi harus ada imbalan yang dibayarkan oleh Sultan Haji. Apa itu syarat-syarat yang dibuat oleh VOC? Syaratnya itu antara lain, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC. Yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila Sultan Haji ingkar janji terhadap perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan harus segera ditarik kembali. Dan rupanya Sultan Haji menyetujui isi perjanjian tersebut. Karena Sultan Haji menyetujui, maka Sultan Haji dan VOC bekerja sama merebut tahta kerajaan di Banten, dan akhirnya Sultan Ageng kalah. Tahta kerajaan bisa direbut dan Sultan Haji menduduki tahta kerajaan dengan di istana Sorosoan. Dan Sultan Ageng bersama dengan putranya Sultan Arya Purbaya melarikan diri ke hutan dan membangun kerajaan baru yang disebut dengan Kerajaan Tirtayasa. Dan setelah bisa mendirikan kerajaan baru, Sultan Ageng menyusun kekuatan kembali bagaimana caranya untuk bisa merebut kembali tahta kerajaan Banten dari VOC. Setelah kekuatannya dirasa cukup, kemudian Sultan Ageng beserta pengikutnya berusaha merebut istana Sorosoan. Tetapi rupanya serbuan Sultan Ageng mengalami kegagalan karena Sultan Haji meminta bantuan VOC. Lalu Sultan Ageng beserta pengikutnya lari bersembunyi di hutan Lebak dan bergerak ke arah Bogor. Tahun 1683 Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai tahun 1692. Dan setelah Sultan Ageng wafat, perlawanan dilanjutkan oleh Kitapa dan berhasil menghancurkan pasukan VOC pada tahun 1750. Dan penyerangan Kitapa selanjutnya dibantu oleh Ratu Bagus dan memperluas serangannya terhadap VOC. Melihat kekuatan VOC yang tidak bisa mengalahkan serangan Kitapa, maka VOC mendatangkan bantuan yang cukup besar untuk mengepung kekuatan Kitapa dan Ratu Bagus. Pasukan Kitapa terdesak, tetapi Kitapa dan Ratu Bagus berhasil meloloskan diri, pergi ke hutan dan melakukan perang gerilya. Dan kemenangan Kitapa ini menjadi lambang kekuatan Banten yang tak pernah terkalahkan. Lalu apa akibat perlawanan Banten terhadap VOC? Pelabuhan Banten yang dulunya ramai menjadi sepi. Banyak korban yang berjatuhan, tetapi VOC masih belum bisa ditaklukkan pada masa itu. Hubungan antara Banten dan VOC menjadi kurang baik. Demikianlah materi kita pada hari ini, dan sampai jumpa lagi.